Kita masuk kepada penyajian data. Di sini ada prosedur penggunaan tabel dan grafik dalam sebuah flowchart atau diagram alur. Kita lihat ada data. Data itu dapat dibagi menjadi data kualitatif dan data kuantitatif. Kualitatif itu bersifat kualitas agak susah diukur karena ini bersifat persepsi kualitas. Sedangkan data kuantitatif biasa diwakili dengan kuantitas ataupun jumlah. Data kualitatif juga dapat di metode penyajian atau uh, pengolahannya bisa menggunakan metode tabel dan bisa menggunakan metode grafik dalam penyajiannya. Jadi kalau metode tabel itu bisa disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi relatif, presentasi distribusi frekuensi, dan juga tabulasi silang. Sedangkan data kualitatif dalam metode yang disajikan dalam metode grafik biasanya menggunakan grafik batang atau histogram dan grafik lingkaran atau pie. Sedangkan data kuantitatif, penyajiannya juga sama, menggunakan metode tabel dan metode grafik. Untuk metode tabel bisa disajikan dalam distribusi frekuensi relatif, distribusi frekuensi relatif kumulatif, diagram batang daun, dan tabulasi silang. Sedangkan dalam penyajian bentuk metodenya grafik, bisa kita pakai plot titik, histogram yaitu grafik batang juga, oglyph, dan scatter plot atau diagram scatter. Bentuk penyajian data di sini bisa dilihat ada tabel dan grafik. Tabel akan dijelaskan di slide berikutnya. Di sini lihat, umumnya tabel itu punya kepala tabel, punya judul kolom, punya badan tabel. Bisa dilengkapi dengan sumber dan sedikit catatan. Berikutnya ada diagram batang atau histogram, biasanya berbentuk seperti ini. Ada diagram grafik atau piktogram. Ini contohnya satu manusia itu mewakili 10 orang. Jadi mungkin kalau setengah ini hanya 5 orang atau hanya muncul tangannya saja, itu bisa kita anggap satu orang atau 2 orang saja. Ada juga diagram lingkaran atau pie. Ini seperti potongan martabak manis atau terang bulan atau pizza. Ini mewakili persentase biasanya atau jumlah. Kita masuk kepada tabel. Tabel merupakan kumpulan angka-angka yang disusun menurut kategori-kategori sehingga memudahkan pembuatan analisis data. Contohnya di sini kalian lihat, kategori dibedakan menjadi lihat. Ada berat badan, mungkin ini tentang tinggi badan, ada jenis kelamin, ada usia, ada keterangan merokok atau tidak merokok, dan juga alamat. Ini tabel umum berisi seluruh data, variabel atau data atau variabel hasil penelitian. Untuk data kuantitas berisi angka absolut atau nilai asli. Jadi contohnya kalau umur ini kelompok umur, ini ini jadi kalian 32 tahun dia masuk kelompok umur 3, yang masih 20-an tahun masuk 2, yang di bawah yang 20 tahun ke bawah masuk kategori 1. Jadi 0 sampai 1 sampai 10 itu masih 1. 1 sampai 20 itu masih 2 dan seterusnya. Ini ada tabel khusus. Jadi tabel khusus berisi data hasil variasi dari tabel umum atau master table. Tujuan menjadikan data dalam bentuk sederhana dan menggambarkan adanya hubungan. Contohnya, di sini ada nama puskesmas. Jadi kita bagikan data kategori usia. Jadi 2 sampai 5 tahun. Setelah itu frekuensinya kita rubah jadi 6 sampai 12 tahun dan 12 tahun ke atas. Jadi kita lihat jumlah pengunjungnya. Setelah itu kita jumlahkan. Yang balita berapa tahun, berapa banyak yang mengunjungi, yang sudah anak-anak, dan yang sudah remaja ke atas. Grafik. Grafik merupakan gambar-gambar yang menunjukkan secara visual data berupa angka ataupun simbol yang biasanya berasal dari tabel yang telah dibuat. Jadi ini grafik. Kita lihat pertama ada kunjungan di bulan Januari di angka 2.900, jadi agak di bawah sedikit dari garis 3.000 ini. Tiba-tiba naik, di bulan Februari mulai naik, Maret mulai turun lagi, di bulan April meningkat, seterusnya tiba-tiba di bulan Juli turun sangat drastis. Mungkin ada fenomena-fenomena sehingga jumlah pengunjungnya berkurang dan akan meningkat kembali lagi di bulan Desember. Itu baik, terima kasih. Demikian video untuk penyajian dan pengolahan data. Sampai bertemu pada video selanjutnya.